Halo Arianer semua, balik lagi ke The New Answer Podcast by Arya Noble. Balik lagi sama aku Indah, dan hari ini seperti biasa kita akan ngobrolin topik-topik menarik seputar pekerjaan, seputar dunia kerja yang pastinya relate banget sama kita semua. Oke, dan tentunya aku di sini nggak sendiri. Aku sudah bersama seseorang di balik tren marketingnya AirHair yang keren-keren. AirHair itu adalah salah satu brandnya AirHair Skincare. Di sini aku sudah sama Rasa. Halo Rasa. Halo semuanya. Hai, apa kabar kamu? Aku baik banget, alhamdulillah. Baik banget. Kamu habis liburan deh, aku lihat story kamu kemarin. Iya, seru banget. Seru banget. Tapi lagi sibuk nggak sekarang? Maksudnya kayak kerjaannya? So far sekarang lagi cukup sibuk karena kita lagi ada new fokus untuk marketing yang baru, strategi yang baru. Jadi ya cukup sibuk tapi tetap fun sih. Oh, seru dong. Tapi thank you so much loh udah menyempatkan untuk datang ke sini ngobrol bareng aku sama teman-teman semua yang nonton buat ngobrol-ngobrol bareng nih di The New Answer Podcast. Iya, sama-sama. Terima kasih. Seneng juga bisa diundang ke sini. Iya dong, harus seru karena seru. Oke, nah sebelum kita mulai ngobrol, biasanya aku pasti ajak main games. Kita main games dulu, oke? Oke, nah jadi untuk saat ini itu nama gamesnya adalah Rapid Question. Jadi nanti aku akan tanyain ke kamu kayak sebenarnya kayak this or that gitu, tapi rapid question jadi kayak cepet. Jadi kamu harus langsung jawab. Misalkan kayak contohnya nih, soto atau sop? Sop. Oke. Mikir. Ya ada soalnya kayak sop gitu ya. Oke, nah ya kayak gitu ya. Oke. Siap. Pertanyaan yang pertama, strict to the plan or flexible? Strict to the plan. Oh, strict to the plan. Oke. Process or outcome? Proses. Oke. Skill or mindset? Skill. Oke. Individual contributor or team leader? Team leader. Oke. A great leader is? Someone who inspired others, listen to others, bisa kasih contoh yang baik. Oke, nice, mantap. Kita kasih tepuk tangan dulu dong teman-teman. Yeay. Oke, nah sebenarnya jadi untuk episode kali ini kita bakal bahas seputar talent development. Jadi talent ini kan sebenarnya sesuatu yang kalau dimaksimalin itu bisa bawa kita untuk level up. Tapi justru kalau misalkan kita nggak pahamin si talent ini, itu malah bisa bikin kita jalan di tempat atau stuck di tempat kayak gitu. Nah, tapi kalau menurut kamu sendiri definisi talent itu apa? Talent tuh menurut aku bakat yang kita punya dan bakat dan kemampuan yang kita punya yang natural ada di diri kita tuh dari lahir gitu. Jadi kayak kita nggak bisa apa-apain, emang itu yang kita punya. Kayak misalnya talent gue masak gitu. Ya udah itu otodidak emang bisanya masak, gitu. Iya. Kayak talentnya mau suka ngomong sama orang, pasti akan suka otomatis ngomong sama orang gitu. Bersosialisasi. Betul. Gitu ya. Iya, kayak aku lah, aku kan kelihatan banget nih anaknya. Introvert banget kan? Extrovert sih, sorry. Balik ya, suka banget ya ngobrol sama orang. Suka banget. Tapi kamu kalau kamu lebih ke introvert, extrovert atau ambivert? Kayaknya aku ekstrovert sih sama kayak kamu. Kamu ekstrovert juga ya. Kita tos ekstrovert. Tos. Oke. Bye introvert. Bye introvert. Maaf dulu nih ya. Oke, nah tapi pekerjaan kamu sekarang ini di AirHair, tunggu kamu sebagai apa sih? Sorry, kayak tadi kamu udah mention belum ya? Belum. Oke, boleh di-mention juga. Kamu pekerjaan sebagai apa? Ya, jadi aku di AirHair ini sebagai brand and product senior specialist. Oke. Gitu. Jadi kerjaannya kurang lebih ya ketemu sama orang-orang, kerjanya sama external parties, sama external parties. Iya, sama kayak kemarin aku lihat story kamu yang kamu foto-foto di studio. Iya, itu photoshoot buat campaign salah satunya. Oke, nice, seru banget. Tapi kalau menurut kamu sendiri pekerjaan kamu sekarang sebagai brand and product marketing ya, itu udah sesuai belum sama talent kamu? Jujur sesuai banget. Kenapa? Karena kerjaan yang aku kerjain sebagai role ini itu tuh yang emang aku inginkan gitu loh. Misalnya kayak kerjaan aku tuh datang ke beauty event, kita bikin booth di sana, kita bikin strategi untuk jualan di sana kayak gimana. Terus kayak bikin campaign, apa yang bisa apa-apain nih dari misalnya mau produk launching gitu. Gimana caranya supaya produknya tuh banyak orang yang tahu gitu, bikin campaignnya kayak gimana. Nah itu tuh aku suka banget bikin ide-idenya. Bikin brand activation berarti ya? Bener, brand activation, communication dari brand itself, terus kayak produknya juga masing-masing. Terus
di bawahnya itu kan turunannya banyak ya. Kayak untuk bikin suatu campaign kita harus ada visual yang kita tampilin gitu, misalkan harus photoshoot dulu, video shoot, kayak banyak banget hal-hal yang bisa dieksplor gitu loh. Jadi seru banget. Belum lagi kayak desainnya nanti kan. Meskipun bukan aku pribadi yang desain ya, tapi kayak kan kamu ya maksudnya hands on juga. Bener, bikin briefnya, kita tahu kita maunya kayak gimana, terus kasih feedback dan segala macam. Itu tuh hal yang kayak aku suka banget gitu, kayak oh bikin packaging yang kayak gini nih gitu. Terus kayak ternyata bisa loh, itu aku masukin ide-ide aku juga gitu. Jadi seru banget sih. Jadi bisa berkreasi jadinya. Bener. Tapi karena sebelumnya kamu bahas kalau misalkan talent itu kan sesuatu yang emang ibaratnya udah ada di diri kita kan sebenarnya. Kita tinggal otodidak aja lah untuk ngembangin si talentnya itu. Gitu. Tapi kalau untuk kamu sendiri di momen apa kamu ngerasa kalau oh ternyata talent gue nih ngerjain hal kayak gini nih, kayak ternyata berkreasi untuk ngembangin sebuah merek gitu loh. Kapan kamu ngerasa kalau kayak ini talent gue deh gitu? Sebenarnya mulainya tuh malah bukan pas kerja, tapi pas kuliah. Pas kuliah tuh ngerasa kayak awalnya tuh kok suka ya gue kalau misalkan kerja bareng orang banyak, ada di depan orang banyak ngejelasin sesuatu gitu. Terus akhirnya waktu itu mikir kayak apa yang bisa gue lakuin nih supaya si yang talent yang tadi gue rasa itu talent itu bisa kayak keluar gitu. Terus gue ikutan kayak himpunan-himpunan yang kayak gitu-gitu, dan di situ kerjaannya kurang lebih ya kayak dekor-dekor, brief buat bikin booth dan segala macam. Terus akhirnya kayak oh ternyata ini nih yang gue suka gitu. Nah, tapi kamu kuliahnya apa sih? Sorry jurusannya. Jujur aku jauh banget ya dari kerjaan yang sekarang. Oke. Aku dulu ilmu gizi. Oh, tapi kamu maksudnya kayak present gitu juga di depan orang-orang? Iya, karena kan kayak sebenarnya kalau kuliah tuh jurusannya itu emang, tapi kan himpunan-himpunan tuh ngerjainnya kayak yang beda lain, lagi, ada divisi-divisinya kan. Nah waktu itu aku public relation, karena aku suka ngomong sama orang, suka diskusi gitu. Jadi kayak masuk ke himpunan, terus divisi public relation, tahu tuh kerjaannya di sana kayak ngebrief buat, terus seru lah, PR lah gitu. Jadi kayak pas dari situ sih taunya kayak oke gue suka nih kerjaan yang kayak gini nih, yang kayak ngebrief, ada sesuatu yang kayak gue sukanya kayak gini gitu. Karena kan kalau misalnya yang lain kalau gue lihat ya kayak mungkin gue nggak di bidang kayak finance yang ngitung yang kayak gitu loh. Gue karena ya tergantung lah passionnya. Aku juga maksudnya jurusannya ilkom dan emang markom sih ya. Cuman kayak jadinya suka yang emang suka ketemu orang banyak, ngobrol gitu. Iya, suka. Iya. Tapi berarti kamu tuh ngembangin talent kamu once kamu tahu itu melalui himpunan-himpunan itu ya. Betul. Nah tapi selain itu ada lagi nggak? Misalkan kayak kamu mungkin pernah bikin bisnis, mungkin pernah punya all shop gitu? Jujur bikin. Jadi dulu tuh waktu pandemi itu kan kayak gak ke kampus kan. Jadi waktu itu aku sempat bikin kayak brand aksesoris gitu, yang dimana aku kayak ngedesain sendiri dan benar-benar bikin dari nol sendiri. Oh jadi itu, tapi itu brand apa sorry? Itu brand aksesoris. Brand jadi aksesoris. Kayak aku bikin aksesorisnya sendiri. Berarti kayak kalung-kalung, cincin-cincin, gelang-gelang gitu. Bener, kayak pearl buat. Oh seru banget. Gitu. Itu benar-benar dari awal yang kayak kamu. Dari awal. Itu benar-benar bikin lah ya ibaratnya. Bikin benar-benar dari nol, kayak aku desainin. Terus dari produknya itself sampai ke brandingnya. Jadi kayak Instagram, desain-desain Instagram. End-to-end lah ya, benar-benar end-to-end kamu yang handle. Seru banget, asik banget. Nah tapi sebenarnya kalau kita ngomongin soal talent development, itu tuh cocok sama salah satu culture di perusahaan kita, yaitu work with talent, yang artinya sebenarnya di sini tuh di saat kita sadar sama potensi kita atau talent kita kayak kamu gitu, justru kita bisa pakai itu untuk pegangan utama nih untuk lebih ngembangin lagi mungkin pekerjaan kita atau mungkin mengembangkan diri kita lebih lagi karena kita udah tahu talent kita apa gitu, dan pastinya ya jadinya kita bisa kasih kontribusi yang lebih top lagi lah buat kerjaan kita once kita tahu talent kita kayak gitu. Nah tapi pernah nggak ngerasa kayak ada tantangan untuk ngembangin si talentnya itu, dan kalau ada itu tantangannya apa untuk ngembangin talentnya? Tantangan tuh kadang adanya kayak tiba-tiba kan, pas lagi ngejalanin sesuatu ada aja yang nggak sesuai sama misalkan nggak sesuai timeline, nggak sesuai kayak keinginan dan segala macam gitu. Sebenarnya tantangan ada aja sih, cuman kayak karena aku nganggep tantangan itu sebagai kayak motivasi dan jadi pembelajaran, aku nggak pernah kayak aduh ini tantangan banget nih buat gue gitu. Jadi cuman kayak oh ya udah ada masalah itu, tantangan itu ya udah lewat aja gitu, dikerjain selesai udah.
gitu. Atau kayak udah kita coba deh alternatif lain betul, gitu kan. atau cari solusinya aja intinya gitu. Karena kalau misalnya kita terus terus berputar-putar di tantangan itu, di masalah itu ya nggak selesai-selesai. Bener, gitu. jadi bingung itu, jadi jalan di tempat. Bener. Iya. Kalau menurut kamu sendiri sebenarnya kalau di sini tuh sebenarnya seberapa besar sih kamu ngerasa kayak dukungan kantor untuk kamu ngembangin talent kamu gitu? Besar banget, kayak aku punya lingkungan yang sangat support, tim aku, leader aku, kayak terutama leader aku ya, leader aku tuh sangat memberikan aku space untuk aku tuh berkembang gitu. Maunya ngerjain apa Rachel, ngerjain ini, oke silakan gitu. Aku tuh malah kayak apalagi yang mau kamu kerjain, apalagi yang mau kamu pelajarin. Okay. Dia tuh memberikan kayak aku memberikan aku wadahnya gitu. Dan itu yang membuat dan intriguing aku untuk kayak kayaknya kalau misalnya mau jadi leader someday maunya jadi kayak dia yang bisa kayak dengerin timnya, terus kayak bisa bisa memberikan wadah lah gitu. Jadi so far teman-teman lingkungan tuh sangat-sangat support sih untuk talent aku tuh, kayak untuk talent, untuk career development aku juga. Iya. Dan menurut aku itu juga yang paling penting sih. Maksudnya lingkungan yang paling penting. Kadang kan maksudnya kalau kita lagi misalkan kayak kayaknya butuh teman buat ngajak ngobrol nih, bahas soal kerjaan gitu. Nah, buat itu tukar pikiran. Iya, buat tukar pikiran gitu. Itu butuh banget sih emang lingkungan yang suportif tuh, menurut aku itu number one sih sebenarnya. Karena kadang kitanya tuh pengen berkembang tapi somehow ada aja kayak lingkungan yang nggak support gitu. Bener. Leader itu misalkan leadernya udah support buat kita berkembang, tapi ternyata tim di sekeliling kita tuh malah nggak membantu kita untuk berkembang gitu. Jadi kayak itu yang susah. Untungnya aku di sini di Area Noble tuh teman-temannya, lingkungannya, leadnya. Semuanya jadinya seru, kita bisa kerja bareng gitu loh. Jadi best banget lah. Pokoknya BEST pakai caps lock ya. Best. Oke. Nah, tapi karena kamu tadi ada mention kayak kalau misalkan mau jadi leader nih kayak nanti maunya kayak leader kamu sekarang kayak gitu, yang emang ngasih space buat kamu untuk tumbuh, untuk berkreasi gitu. Nah, menurut kamu sendiri seberapa besar sih pengaruh lingkungan kerja terhadap career growth? Karena kan tadi aku nanya terhadap kamu ngembangin talent. Betul. Kalau terhadap career growth? Ya sangat-sangat berpengaruh ya. Karena kayak tadi yang aku bilang, kalau misalkan di sekeliling yang gak support, kita juga gimana berkembang gitu. Kayak udah stucknya di situ-situ aja. Kitanya mau terbang tapi kayak sayapnya ditahan gitu kiri kanan. Gimana cara geraknya gitu. Jadi kayak sangat-sangat berpengaruh banget sih. Makanya berarti dia berpengaruh gitu. Iya. Nah, tapi kalau menurut kamu sendiri selain talent, faktor apa aja sih yang berpengaruh ke untuk career development gitu? Menurut aku yang paling penting ya ada 3. Yang pertama personal branding. Kalau misalkan kayak kamu kerjanya udah bagus, kayak kamu bisa kerja tepat waktu dan segala macam, tapi personal branding kamu dilihat orang-orang tuh gak bagus gitu. Sayang juga untuk career developmentnya. Jadi kayak orang kan menilainya apa yang dia lihat kan, bukan apa yang kayak kamu kerjakan, yang kamu rasakan kerjakan gitu kan. Terus yang kedua communication skill. Kayak meskipun kita kerjanya bagus tapi kita gak bisa ngomong sama orang, kita gak bisa menyampaikan apa yang kita kerjakan, kita nggak kelihatan, ya orang nggak bakal lihat juga apa yang kita kerjain, gitu. Terus yang ketiga growth mindset kali ya, kayak kadang aku ketemu juga beberapa orang yang kayak dia sebenarnya punya talent, dia punya bakat gitu, tapi dia nggak punya growth mindset gitu, kayak nggak mau berkembang. Jadi kayak percuma punya talent tapi nggak punya growth mindset, kayak talentnya ada nih, tapi nggak mau kayak explore apalagi yang harus gue kerjain, kayak apalagi step up lah ya. Bener kan sayang ya, percuma career developmentnya jadi gak ada gitu. Yang ada malah kita, si orangnya itu ngerasa aduh kayaknya gue nggak cukup, gue kurang gitu. Karena itu tadi nggak punya growth mindset. Dia cuman ngerasa kayak gue udah ngerjain kok ini, gue udah ini kok, tapi nggak ada growth mindset, nggak ada mau kayak abis gue ngerjain ini gue minta di challenge lagi deh sama leader gue buat ngerjain yang lain gitu. Atau enggak lebih worstnya malah bisa kayak stuck di zona nyaman gitu. Maksudnya kayak ya udah nih, ini dengan udah kayak gini, udah nyaman, udah oke gitu. Begini aja gitu kan ibaratnya. Padahal kayak kan sebenarnya yang bisa dieksplor dari diri kita tuh banyak banget, gak cuman yang biasa kita kerjain di situ-situ aja gitu. Benar. Jadi kayak kita harus banget sih explore diri kita sendiri dengan tahu kayak kita tuh next mau kemana, next mau ngapain. Selalu kayak berpikir apa ya abis ini, nggak yang kayak ini aja udah cukup gitu.
Iya, gitu iya, sih. iya. Tapi berarti intinya kayak ya once kita udah tahu lah ya talent kita gitu ya, kita bisa dan kita udah acknowledge talent kita bisa belajar ngembanginnya kemana nih gitu. Kayak kamu tadi kan maksudnya kamu udah tahu nih talent kamu kalau ternyata memang dari kecil lah ibaratnya kayak kamu memang udah suka ngobrol sama banyak orang, tampil di depan banyak orang gitu kan, dan create something yang emang impactful ke orang, do something buat orang-orang sekitar lah ibaratnya kayak gitu. Jadinya kan lebih enak lah kayak berarti aku ngembanginnya ke Hima misalkan kayak kamu kan, kayak ke arah situ nih ngembanginnya yang sekiranya cocok sama talent aku kayak gitu. Jadi ya sebenarnya intinya apalagi tuh kamu pas kuliah kan, dan sekarang di tempat kerja udah gitu juga luckily kamu punya tempat kerja yang sangat mendukung, yang memberikan wadah untuk kamu explore gitu ya, dan makanya produknya jadilah sekeren-keren ini gitu kan. Aku pakai air hair loh. Oh iya, pakai yang mana? Aku pakai toniknya sama itu best. minum ininya juga yang vitaminnya itu. Oh, yang Folicor ya? Iya. Oke, jadi sebenarnya intinya untuk teman-teman semua itu yang tadi Rachel bilang, untuk ngembangin si career development kita, untuk mendevelop karir kita harus pentingnya punya 3 hal. Selain kita udah tahu talent kita juga harus bisa belajar personal branding, karena itu penting bagaimana orang melihat kita. Terus yang kedua juga communication skill pastinya, karena kita akan selalu berkomunikasi sama orang gitu ya. Dan yang terakhir itu growth mindset gitu lah ya. Jadi kayak supaya kita bisa step up, kita jadinya gak stuck di situ-situ aja kayak gitu. Betul. Oke, nah sebelum aku tutup nih, aku pengen nanya sama kamu, apa sih hal yang paling bikin kamu kayak seneng? Mungkin sebenarnya tadi kamu udah ceritain, tapi mungkin ada other things deh yang misalkan teman-temannya atau gimana gitu, yang bikin kamu tuh ngerasa seneng banget kerja di Area Noble. Rama pasti leader ya. Oke. Balik lagi ke leadernya. Okay. Dari leadernya Rachel. Halo Kak. Disebut terus ya ini ya. Karena kalau misalnya leadernya gak bikin work environment-nya happy, gak happy anak-anaknya juga. Iya benar. So far karena dari leadernya itu udah nganggep, mungkin kayak kalau kerja ya kerja, kalau lagi kita ngobrol main gitu. Jadi hal yang paling bikin senang adalah aku ke kantor itu gak berasa kayak takut untuk kerja. Iya. Kadang kan kita ada rasa kayak aduh males banget lagi ke kantor, ketemu ini lagi gitu. Ke kantor ya biasa aja, happy aja gitu. Jadi kayak enjoy. Itu sih yang paling menyenangkan ya. Punya leader yang baik, terus tim yang baik juga. Jadi ke kantor tuh kita gak beban gitu. Itu yang menyenangkan sih. Berarti hal yang paling banget bisa di-highlight lah ya dari yang kamu senengin selama bekerja di Area Noble itu adalah lingkungannya lah ya. Dari timnya. Dari karena ya tim yang suportif dan leadernya juga super suportif, jadinya semua kerjaannya juga jadi lancar, hasilnya juga jadi top markotop gitu. Betul. Ya oke. Tapi anyway, sayangnya kita sudah harus mengakhiri sesi podcast hari ini. Thank you so much udah ngobrol-ngobrol bareng aku. Terus membuat produk-produk keren lainnya ya. Kemarin kan baru launching Lash Booster ya. Lash Booster, benar banget. Boleh gak sih kasih tunjuk di sini? Boleh dong, boleh kasih tunjuk ini guys, baru Lash launching Booster. nih, hair hair tuh gak cuman perawatan rambut aja, tapi ada buat bulu mata sama alis. Iya, benar. Ini pakai ini cobain guys biar bulu mata sama alisnya tuh bagus, natural. Dalam 2 minggu. Dalam 2 minggu ya. Ini ada ininya ya, ada apanya namanya kayak apa? Kalau misalkan kayak udah kayak bukan teruji klinis. Teruji klinis ya, sorry banget ya. Betul. Aku bingung bahasanya. Gak apa-apa. Thank you so much ya udah nemenin aku ngobrol di sini bareng teman-teman semua yang nonton dimanapun mereka berada. Nah, aku juga mau ingetin untuk teman-teman semua untuk selalu stay connect sama semua sosial medianya kita supaya terus keep up sama update-update yang kita kasih. Dan selesai sudah untuk episode The New Answer Podcast kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.